Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2, 12 MIPA 5 akan mempresentasikan mengenai tugas resensi buku fiksi. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Denur Alisa. Saya Naswa Garnesya. Saya Nikma Maula. Saya Nadia Zahra. Saya Nata Perwira. Identitas buku. Judul buku Harimau-Harimau, penulis Mochtar Lubis, penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, tahun terbit 1992, halaman buku 214 halaman, ISBN atau International Standard Book Number 978 602 433 8930. Sinopsis. Novel ini menceritakan tentang 7 orang pengumpul damar di sebuah hutan raya. Di hutan, mereka bertujuh menginap di gubuk Buah Hitam, seorang ahli ilmu gaib dan sihir. Suatu hari, para pendamar berburu dan berhasil mendapatkan seekor kijang yang sebenarnya sudah diincar harimau tua. Karena mangsanya diambil, harimau itu marah. Sejak saat itu, mulai banyak konflik yang terjadi, sehingga sifat asli mereka perlahan terlihat. Setelah melewati banyak konflik, mereka berusaha untuk mulai menyadari dan mengakui dosa-dosa mereka agar bisa selamat dari ancaman harimau. Unsur intrinsik. Temanya adalah petualangan dan tahayul. Penokohan. 1. Pak Haji Rahmat, paling tua, berumur 60 tahun, angkuh, penyabar, tidak peduli terhadap orang lain, tidak mempercayai Tuhan, tetapi setelah suatu kejadian menimpa dirinya, ia berubah menjadi lebih baik dan mempercayai Tuhan. Yang kedua, Wakato, berumur 50 tahun, keras kepala, ditakuti dan disegani warga kampung, mementingkan diri sendiri, jahat, dan sangat angkuh. Ketiga, Sutan, berumur 20 tahun, murid Wakatok, sopan, suka mencuri, dan keras kepala. Keempat, Talib, berumur 20 tahun, murid Wakatok, suka mencuri, sopan, dan pendiam. Kelima, Sanib, berumur 25 tahun, murid Wakatok, baik, pemaaf, periang, dan penghibur. Keenam, Buyung, berumur 19 tahun, murid Wakatok, pemberani, suka menolong, cekatan, dan bertanggung jawab. Ketujuh, Pak Balam, sebaya dengan Wakatok, dihormati di kampung, pendiam, soleh, baik, penasihat, dan pekerja keras. Kedelapan, Wak Hitam, berumur 70 tahun, berpenampilan serba hitam, jahat, keras kepala, ilmunya sangat tinggi, kejam, mementingkan diri sendiri, dan sangat diketakuti oleh orang-orang. Kesembilan, Siti Rubiah, istri mudanya Wak Hitam, parasnya cantik, pintar memasak, baik, sabar, penurut, dan pendiam. Kesepuluh, Jaitun, teman main Buyung saat kecil, solehah, baik, ramah, dan acuh. Alur. Menggunakan alur maju dikarenakan peristiwa yang diceritakan dimulai dari awal hingga akhir. Diawali dengan perkenalan tokoh hingga masuk ke konflik dan diakhiri dengan penyelesaian konflik. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan kata kiasan. Latar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Latar tempat, hutan, kampung, sungai, rumah Wak Hitam, dan ladang Wak Hitam. Yang kedua yaitu latar waktu, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dan dini hari. Yang ketiga yaitu latar suasana, menegangkan, mencekam, dan menyedihkan. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Amanatnya adalah dalam menjalani pertemanan kita harus jujur, tulus satu sama lain agar tidak timbul kecurigaan. Jangan jadi pribadi yang sombong karena semua hanya titipan Tuhan. Jangan mengganggu habitat hewan jika tidak ingin terkena akibatnya. Jangan terlalu mudah percaya pada mitos karena mitos belum tentu benar. Ketika sedang ada masalah kita harus bermusyawarah agar masalah cepat selesai. Jangan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kekuasaan.
Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Alur ceritanya tidak mudah untuk ditebak. Berhasil membuat pembaca masuk ke dalam cerita tersebut dan ceritanya unik. Yang kedua ada kekurangan. Terdapat kata-kata yang sulit dimengerti karena menggunakan kata kiasan. Akhir cerita novel masih tidak begitu jelas, seolah-olah ceritanya masih bersambung. Dan buku ini tidak cocok untuk anak di bawah umur karena mengandung konten dewasa. Kesimpulan dari novel ini yaitu manusia merupakan makhluk sosial, jadi sudah pasti tidak bisa hidup seorang diri dan senantiasa hidup berdampingan satu sama lain. Sebagai manusia juga pasti tidak akan luput dari dosa-dosa atau kesalahan. Untuk itu, sebelum azab menjemput, kita harus selalu memohon ampun atas dosa atau kesalahan kepada Tuhan. Selain itu, pada novel ini juga menggambarkan sebuah kritikan mengenai kepemimpinan yang berlaku sewenang-wenang, mementingkan diri sendiri, dan tidak memperhatikan kepentingan bersama. Maka dari itu, novel Harimau-Harimau melambangkan suatu kemenangan, keburukan, dan kejahatan yang ada di dalam diri manusia yang harus dibunuh, agar tidak menguasai diri dan bisa menyayangi sesama manusia. Umur kakek sudah tua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.